Hello, welcome back to Podcast Mahameru. This is a safe space for people like you and I to explore, learn, and educate about everyday issues in Indonesia. I'm your host, Karina Yuwono, and in this episode, we'll be talking about the tragic event that happened in Pelumpang that has shaken the country 2 weeks ago. Today, we have a very special guest, Bu Musda Mulia, a professor at UNI in Jakarta, and also a figure known for women's rights. And also another guest that we have today is Bu Rustian Ilyas, a social activist and a defender for children's rights. This tragic event that has eaten 19 souls and also has hurt much more has shaken our country. Menurut Ibu Musda dan Bu Rustian, bagaimana Pertamina dan pemerintah DKI dan masyarakat terutama yang tinggal di sekitar daerah ledakan melihat peristiwa ini? Ya, terima kasih Karina dan seluruh penonton Mahameru. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi Mahameru yang telah mengangkat kasus Pelumpang ya dan Pertamina, dan saya pikir ini adalah sebuah kasus yang sangat menyedihkan dan sebuah tragedi kemanusiaan, dan boleh saja menurut saya boleh jadi ini adalah sebuah kasus untuk mengingatkan pemerintah Indonesia. Mengapa? Karena bagi saya yang ditangkap oleh media itu hanyalah selayar tipis aja dari dampak buruk dari kasus ini. Misalnya mengatakan ada sekitar 19 orang meninggal ya. Nah, bagi saya yang tidak tercover oleh media itu, itu sangat luar biasa loh. Maksud saya betapa banyak perempuan yang mengalami stres ya. Betapa banyak anak-anak yang mengalami trauma, dan itu tidak bisa diganti oleh apapun. Karena itu saya pikir kasus atau tragedi Pelumpang ini seharusnya menjadi pelajaran atau pembelajaran bagi kita semua, terutama pemerintah ya, untuk mulai menata pemukiman penduduk ya, karena itu sangat tidak tepat ya berada di dekat depo Pertamina ya. Masya Allah, itu nggak mungkin ya, itu sesuatu yang nggak manusiawi loh. Yang kedua, itu kok bisa ya penduduk itu tinggal di daerah yang katanya daerah tanda-tanda negara, yang mereka punya sertifikat itu punya dari zaman neneknya loh, udah puluhan tahun. Pertanyaannya, pemerintah selama ini kemana aja? Dan juga saya pikir sudah waktunya pemerintah menata pemukiman penduduk sehingga betul-betul layak untuk dihuni. Terus terangnya kalau saya ke daerah-daerah Jakarta Utara itu banyak loh tempat-tempat itu udah nggak layak huni, nggak pantas loh manusia tinggal di situ, bener deh. Karena itu saya pikir pemerintah mulai sekarang ini mulai menata, karena bagaimanapun juga setiap warga negara punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Itu kewajiban negara loh. Sesuai undang-undang. Sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan konstitusi. Karena itu jangan jadi pemerintah kalau nggak punya keinginan untuk menata negara ini ya. Karena itu penting sekali ya. Pertama adalah menata jumlah penduduk, dan kenapa penduduk itu kok bisa berjejalan di sana dan menempati tempat tanah negara. Ini penting nih di manage kembali. Yang kedua adalah bagaimana pemerintah menata pemukiman yang layak untuk warga Indonesia, karena nggak mungkin kita membiarkan mereka seperti itu. Dan yang ketiga, nah ini untuk recovery ya, dan pemberian ganti rugi kepada penduduk. Ini jangan lagi dimanipulasi, jangan lagi dikorupsi ya, karena saya dengar pemerintah sudah menurunkan dana untuk mengganti rugi, karena itu kerugian mereka itu bukan hanya sekedar kerugian yang sifatnya material, ini harus dicatat, tetapi kerugian yang sifatnya non material, dan itu saya pikir nggak bisa di cover dengan sejumlah uang, tetapi mungkin lebih dari itu ya. Pemerintah harus memberikan sikap yang lebih banyak, bersikap empati ya kepada mereka, karena mereka adalah manusia dan warga negara Indonesia gitu. Saya setuju sekali seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Musda ya, bahwa ini terjadi sebuah pembiaran dan sekaligus pembodohan kepada bangsa. Dan ini sangat menyakitkan sekali, sebab bagaimanapun juga seperti misalnya seperti lapangan angkatan udara, itu dari radius sekian itu tidak boleh ditempatin orang. Nah ini juga seperti SPBU ini POM ya, Pertamina ya, itu radius sekian pun tidak boleh ada orang di situ, karena ini berbahaya. Penata kotanya di mana ya? Di situlah tata kotanya ini gimana gitu loh. Nah ini kembali lagi ya, sebetulnya saya dengan Ibu Musda ini tidak beda banyak ya, kita semua orang lapangan sehingga tahu persis apa sih yang diderita itu. Anak yang trauma itu akan lama sekali karena itu sudah masuk ke dalam alam bawah sadar.
Ini mereka ini manusia loh sayang ya. Dan anak itu mempunyai 4 hak. Dia harus nyaman dalam hidupnya, tumbuh kembang dengan sehat, kemudian tidak didiskriminasi, dan mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Ini semuanya hampir nggak ada di mereka. Ya, dengan kasus-kasus yang seperti ini. Juga ibu-ibu yang ada di situ. Kebetulan ini bukan lagi kebetulan di mobil saya sudah ada barang-barang yang akan saya bawa ke Pelumpang untuk mereka-mereka, karena sebagaimana kita masyarakat itu semuanya gotong royong ya. Tapi ini semuanya harusnya di bawah pemerintah yang benar. Gitu ya. Ini satu yang menjadi contoh, ini trigger point ya. Tapi sebetulnya ini adalah contoh di kecamatan-kecamatan yang lain. Ada yang di Jakarta Selatan, ada yang di Tambora yang bolak-balik juga kebakaran. Setiap saat kebakaran, bisa 1 tahun 4 kali Tambora kebakaran. Dan itu juga apa pembenahannya, bukan pembenahan, cuma dipindah aja. Dipindah dari sini ke sini, dari sini ke sini, tanpa ada yang benar-benar ditata dengan memikirkan bahwa itu akan menjadi sebuah bahaya atau tidak. Itu tidak mudah. Dan ini tolong jangan dicampur baurkan dengan keputusan politik. Nah, menurut Ibu, apa yang selama ini salah dalam upaya memitigasi dampak Permainan politik. politik? Ya, permainan politik. Jadi kelihatan sekali. Sekarang ini DPRD. Siapa sih yang berkuasa di DPRD ini? Taruhlah misalnya Partai X. Ya dia harus nurut itu. Mau nggak mau, karena dia banyak suara di situ. Yang sedikit ini udah nggak ketahuan suaranya kemana. Padahal yang sedikit ini mempunyai satu satu pemikiran yang bagus. Nah ini belajarlah berpolitik yang santun, belajarlah politik yang memikirkan rakyat, bukan menjadi fraksi dari partainya masing-masing. Maka inilah yang terjadi sekarang. Karena apa? Masalah sosial kalau dibiarkan akan menjadi masalah politik. Dan itu adalah kembali lagi sebuah permainan lagi nantinya akan datang. 2024, SWOT. Ini kita harus melihat ke situ mau nggak mau. Belum lagi adanya Pak Erick Thohir mau memindahkan Pertaminanya. Itu bagi dia mudah karena dia BUMN. Menteri BUMN lebih mudah memindahkan Pertaminanya daripada memindahkan ibu-ibu bapak-bapak yang sudah punya sertifikat atas nama neneknya itu tadi. Itu pemikiran dia kalau aku ngelihat ya. Nah ada lagi menteri yang lain. Ini jadi sebuah permainan yang nggak lucu sebetulnya. Ya. Tolonglah, Dia memalukan. Kita ini yang melihat itu betul gitu loh. Hanya berbicara, mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan rakyat. Betul. Tapi yang dipikirkan adalah bagaimana untuk kepentingan mereka yang kelihatan loh dari. Jadi jangan kelihatan gitu. Jangan berpikir kita ini bodoh gitu loh. Pikir kita bodoh ya. Yang lucu itu belakangan ini yang saya lihat, kenapa tiba-tiba kita harus ada breaking news to find out the new problem. So like let's say what happened before with the tax issue, kita harus sampai ada kejadian harassment by Mario, sehingga kita bisa tahu oh ternyata bapaknya itu ada he's been corrupted, right? Nah, same thing with here. It had to be there has to be like a tragic event like this for us to know that there's people living around a dangerous area. And how many more times do we have to have something like this so that we can know what's happening around the world gitu? Which is just not fair. It should not take breaking news to find out something like this. Iya, jadi menurut saya ya kita di Indonesia ini sebuah masalah itu diselesaikan dengan masalah lain. Nggak pernah kita menyelesaikan masalah itu sampai tuntas ya. Jadi besok kita nggak tahu masalah apa lagi ini sampai kita lupa kasus pelumpang, kita lupa kasus pajak. Ada aja. Jadi di Indonesia ini sebuah kasus itu diselesaikan dengan kasus lain ya. Ya, kalau itu mari deh kita betul-betul saya berharap betul-betul untuk kasus pelumpang ini tolong ya, karena kasus pelumpang ini bisa terjadi di daerah-daerah lain. Betul. Terjadi di mana saja. Di mana saja di Indonesia, karena posisi daerah-daerah Pertamina kita itu juga itu tidak dibuat sedemikian rupa sehingga masyarakat di sekitarnya itu aman. Betul. Karena itu safety buat masyarakat ini yang nggak dipinggirkan. Betul. Perencanaan kota, penataan kota, penataan penduduk. Saya pikir ini sudah menjadi. Saya pikir yang Tuhan itu maha adil ya. Jadi menunjukkan ini ada kasus pelumpang. Benerin ini kalian ya. Jadi sebetulnya Tuhan itu mengingatkan ya. Ini loh benerin ini. Ya seperti yang tadi Karina katakan soal pajak nih. Jadi Tuhan itu melihatkan ada kasus penganiayaan. Nggak taunya mencuat itu masalah pajak. Nah, Tuhan itu menunjukkan ini benerin ya. Artinya ternyata banyak banget yang harus dibenerinnya di negeri kita. Pertanyaan saya selalu gini, setelah 70 tahun merdeka, apa aja sih yang kita kerjain? Kan?
Betul sekali, benar sekali. Kalau kita bicara, kalau kita bicara seperti ini tidak akan ada selesainya, tapi kita harus bicara. Iya, kita mesti speak up terus. Yeah. Moving on to the next segment, tragedi Pelumpang tentunya sudah mempengaruhi banyak keluarga ya. Tapi menurut Karina, namun yang perlu mendapatkan perhatian lebih banyak itu masa depan anak-anak. Kelanjutan pendidikan anak-anak yang menjadi korban dan juga anak-anak warga yang terpaksa mengungsi. Nah, bagaimana pendapat Ibu Musda dan Murstian terkait hal tersebut? Ya, so kita nggak ada pilihan lain bagi pemerintah kecuali memberikan hak-hak anak. Seperti tadi Bu Rustin sudah menyebutkan, paling tidak 4 hak anak yang disebutkan dalam undang-undang. Ya, perlindungan anak. Ya, perlindungan anak itu untuk anak itu harus tumbuh kembang, tidak mengalami diskriminasi, punya hak untuk bermain dan sebagainya. Nah, bagaimana sekarang nih pemerintah? Jadi saya pikir ya pemerintah tuh jangan ego sektoral ya. Cuma urusannya dengan Kementerian Pendidikan, ini Kementerian Sosial. No, sekarang bagaimana mereka berkolaborasi dengan cantik ya, dengan bijak, sehingga semua persoalan itu bisa diselesaikan dengan nyaman gitu. Jadi nggak ada konflik ya, nggak ada konflik sektoral maksudnya. Bisa nggak sih kita melupakan sedikit ego kita ya, tapi mengingat ini loh yang kita selesaikan, ini adalah rakyat, adalah masyarakat ya, adalah Indonesia gitu loh. Jadi kita ngeliatnya itu Indonesia ya, bukan soal partainya ya, bukan soal agama, bukan soal suku bangsa dan sebagainya. Kita lihat Indonesianya, bisa nggak sih kayak gitu? Memang harusnya sih interkorelasi, interdependensi departemental, bukan arogansi departemental yang muncul. Nah ini sekarang yang muncul seperti itu. Jadi ini udah nggak bener, jauh dari nggak bener. Sebentar lagi, sorry ya, ini sudah mulai menghangat dengan adanya 2024. Jangan lagi lah main-main dengan sakitnya rakyat ya, air mata rakyat, nyawa rakyat hanya dibuat untuk permainan politik. Stop it gitu loh. Jangan sampai rakyat kembali marah. Ini sudah dicontohkan seperti Ibu Musda tadi bilang. Ini sebetulnya Tuhan itu menunjukkan caranya begini loh. Kalau udah diberi contoh seperti itu nggak mempan ya, aku nggak tahu lagi. This is a big sign from God. Ya, dan Indonesia bukan hanya Jakarta. Ini yang terlihat di permukaan, yang kita lihat di Jakarta Utara seperti itu. Belum lagi terjadi nanti di Banjarmasin, atau mungkin di daerah Sulawesi, atau mungkin di Papua, saya baru juga dari sana. Itu jauh banyak sekali masalah. Dan ini harus kita pikirkan bareng. Kalau kita tidak mau menjadi wakil rakyat, hanya sekedar menjadi wakil partai dengan mengatasnamakan Dewan Perwakilan Rakyat, itu dosa besar. Bener deh, aku udah gemes gitu, mau ngomong gimana ya? Boleh dong gue gemes ya? Iya, boleh dong. Kali ini kira-kira kemudahan-kemudahan apa dan bantuan apa yang bisa diberikan oleh Pemda DKI dan Pertamina for the children? Buat saya pertama mereka harus mendata dengan benar, karena seringkali juga pendataan itu, aduh siapa yang deket sama Pak RT. Nah itu dia. Ya pada korban sebenarnya kasihan loh. Saya tuh sering kali dalam banyak kasus ya, saya nggak pernah dapat Bu, katanya habis yang dapat itu cuma kemudahannya RT. Betul. Makanya Pak Lurah. Jadi tolong bisa nggak sih kita membuat data tanpa membuat diskriminasi. Betul. Jadi menurut saya yang pertama adalah pendataan yang benar. Betul. Yang kemudian yang kedua adalah pengelolaan bantuan dengan benar. Tapi ingat ya, bantuan itu bukan hanya sekedar bantuan material loh ya, tetapi berupa pendidikan. Jadi gimana caranya mereka dibawa sebuah tempat di Jakarta Utara, nggak usah jauh-jauh. Mereka betul-betul anak-anak yang korban itu diberikan pendidikan yang layak untuk mereka. Betul. Kemudian juga untuk ibu-ibunya diberikan trauma healing, diajarkan supaya mereka bisa melupakan ya masalah-masalah, bisa stres loh. Karena menghadapi udah miskin, kebakaran lagi, aduh saya nggak bisa bayangkan deh. Lalu yang kemudian juga bagaimana mereka itu kemudian diajarkan tentang bagaimana menolong diri mereka sendiri, diajarkan keterampilan, sehingga betul-betul mereka bisa terbina menjadi warga negara yang baik, ya kan? Sebetulnya kalau mau ya nggak sulit kok, gitu loh. Yang penting satu, yang namanya RT itu adalah ujung tombak. RT dia punya identitas untuk masuk ke semua rumah. RT itu rukun tetangga, ya. Dia harus merukunkan tetangga itu. Kalau misalnya dia lihat ini kemana ya, kok 3 hari nggak kelihatan, itu tanggung jawab dia untuk menanyakan kemana, sakit apaan nggak, itu dia, gitu loh. Ya. Dan di Jakarta ini Pak RT itu bukan lagi seperti Pak RT zaman jebot, enggak, udah dibayar loh, dan bayarannya ada, dan pantas bayarannya itu gitu. Jadi
hal-hal yang seperti ini juga menjadi tanggung jawab si ujung tombak ini. Kalau dulu ya kita harus ikutilah yang bagus meskipun kita nggak suka dengan pemerintahannya gitu kan. Misalnya dulu ada yang namanya rembuk desa ya. Kita setiap itu berembuk di sana. Tuh dulu ada juga 1 kali 24 jam misalnya ya harus melapor kepada RT kalau ada tamu. Sekarang itu pun sudah nggak dilakukan lagi. Jadi antara individu-individu meskipun itu di kampung pada nggak kenal. Itu yang ada. Nah ini sangat mengerikan. Buat apa ada RT? Kalau seperti Ibu Musda tadi mengatakan kita mulai yang dari bawah. Betul itu betul banget. Pendataan harus benar. Di mana-mana setiap saya masuk gitu ya itu yang dapat keponakannya Pak RT, sepupunya Pak RT. Nah itu terus sampai sekarang. Dan aku nggak ngerti ya kontrolnya dari mana sih, masa iya nggak ada yang kontrol di atas itu. Itu kan ada RT, ada RW, kemudian ada lurah, terus kan begitu seterusnya. Harusnya ya. Harusnya saling kayak terus ke bawah gitu, saling mengontrol. Harusnya seperti itu. Kalau mau itu dilaksanakan itu nggak sulit sebetulnya. Cuman menurut Ibu apa sih sekarang yang mempersutkan itu? Sekarang ya, kalau misalnya seorang gubernur ya, dia mengundang, taruhlah mengundang kepala dinas X. Kalau kepala dinasnya itu bukan dari partai yang sama dengan gubernurnya, dia nggak datang, dikasihlah bawah-bawahan dia yang suruh datang. Dan itu terjadi, udah kenyang aku ngelihatnya gitu loh. Dan siapa yang ngadu ke aku, ya menterinya juga gitu loh. Piye toh Mbak? Aku ngundang gubernur A, B, C, D yang datang, yang nggak ngerti apa-apa karena tidak sama partainya. Itu begitu sempitnya mereka ini. Udah beda partai, udah dianggapnya musuh. Anggap sudah nggak ada urusan sama itu. Saling tip gitu. Ada kayak solidarity between all. Nah, kalau Karina tanya apa akar masalahnya semuanya, soal moralitas. Betul. Soal moral itu kembali kepada manusianya gitu loh. Tadi Bu Musda tadi mention psychological help ya. Karena sekarang kan Pertamina dan pemerintah sedang terfokus pada pemindahan depo dan pemindahan warga. Dan banyak warga yang terlantar dan sedang mengungsi. Apakah kita juga perlu memberikan pendampingan psikologis dan what kind of counseling should we give them? Saya kira perlu sekali banget. Karena apa? Karena yang namanya sakit mental itu seringkali nggak kelihatan ya orang. Something invisible. Iya. Jadi saya pikir pemerintah harus menyiapkan semacam trauma healing ya, jadi psikolog di sana ya, jadi sambil memberikan bantuan psikolog juga turun memeriksa ya ada apa, jadi ada saya kira bisa lah dilakukan. Bisa ini. Apa sih yang nggak punya pemerintah? Itu punya semuanya gitu. Punya semuanya gitu loh. Psikolognya, anak-anaknya diperiksa kesehatannya, ya kenapa dia misalnya anak-anak itu nangis terus, misalnya kenapa ibu-ibu itu misalnya mens terus, itu kan juga persoalan kesehatan reproduksi. Stres kan. Terus saya kira ini nggak perlu dijelasin deh. Psikolognya dibawa ya, kemudian dokternya dibawa, mereka tahu lah apa yang harus mereka berikan kepada korban yang Tapi kenapa malah kayak the psychological side of something tragic as this gitu malah tidak menjadi salah satu prioritas mereka gitu. Meskipun itu malah sebenarnya it's obvious, right? We should be helping. Karena kita masih pada level yang sangat apa sih? Karena itu nggak seksi untuk kampanye, udah itu aja gitu. Tapi kalau sembako seksi, karena orang pada ngerubung banyak kan. Nah kemudian di shoot kan gitu. Itu gitu loh Mbak. Itu harus ada seksi nggak ya kali ini untuk kampanye? Gitu ya kita, jadi ya susah juga ngadepin orang-orang politik ini ya, level gitu loh. Masih kasian gitu loh ngelihatnya. Masih levelnya begitu, sembako. Ya, nasi bungkus. Bener. Iya kan? Ya itu seksi karena banyak orang datang. Di foto kan keren gitu loh. Tapi belum bilang itu yang seksi itu something that you can count ya, yang bisa menjadi data. Tapi kalau psychological help is something invisible, nggak bisa dilihat, jadi it's not as sensational gitu ya. Nah kalau kita pindah ke segmen ketiga yaitu upaya mitigasi guna mencegah timbulnya pelumpang-pelumpang berikutnya, karena pasti ini tidak akan menjadi yang terakhir kan ya. There must be more situations like this that we don't know about. Apa harapan Ibu untuk menguatkan mitigasi bencana khususnya di kota dan sekitarnya? Ya, saya kira karena itu kasusnya Pertamina ya, bisa nggak Pertamina mulai sekarang ya, lagi-lagi mendata semua tempat di seluruh Indonesia yang lihat ini ada kemungkinan bahaya. Jadi zaman setelah nanti terjadi baru sibuk. Jadi kalau saya ya selalu berharap upaya-upaya preventif.
Bisa nggak Pertamina, karena ini kan kasus Pertamina melakukan upaya-upaya preventif dengan melakukan pendataan. Misalnya itu di daerah Sulawesi. Daerah Sulawesi ini ada yang gawat nggak seperti ini dekat-dekat depo-depo Pertamina ini gimana ini kondisinya. Jadi kan dia langsung bisa memotret semua. Preventif edukatif ya. Iya, jadi preventif edukatif dan juga semacam advokasi. Ada nggak di situ terjadi kerumunan penduduk misalnya bukan pada tempatnya gitu. Jadi kalian Pertamina kan kita tahu ya itu sebuah BUMN, keuntungannya dipakai lah buat kesejahteraan masyarakat dia. Kan bisa nggak kayak gitu? Jadi menurut saya ya ini sebuah pekerjaan rumah nih buat Pertamina, bagaimana kalian menata kembali, ya menata manajemen kalian supaya pesawat-pesawat Pertamina di seluruh titik-titik di seluruh Indonesia itu tidak akan mengalami apa yang terjadi di Pelumpang. Jadi ya buat saya ya Pak Kasti, kalian lebih tahu lah apa yang harus lakukan ya kan. Kita kan bukan orang Pertamina, jadi nggak. Dan sama di Indonesia itu ada 17.000 pulau ya, dan mungkin 10.000 pulau itu ada Pertaminanya gitu loh ya, pasti ada lah. Nah disitulah yang harus dididikkan kepada penduduk setempat itu, secara preventif, secara edukatif ya, dan tolong juga kembali kepada para pemain politik yang saya katakan, karena di Indonesia, di negara kita ini atau mungkin di negara manapun ya, tidak ada keputusan negara itu tanpa keputusan politik. Itu sudah pasti. Nah, jadilah wakil rakyat, bukan wakil partai yang duduk di Senayan gitu loh. Jadilah wakil rakyat yang sebenar-benarnya. Ya, jangan memikirkan waduh ini kena partai gue nih gitu loh. Ya ini bukan partai gue ya, bodohin amat. Nggak bisa begitu. Ya, jadi empati mereka itu harus betul-betul terasah dan harus betul-betul belajar sebelum dia menjadi wakil rakyat. Itulah pentingnya pemilih pemula harus sudah tahu kenapa dia memilih partai ini, memilih partai itu. Ini berkaitan dengan kepentingan politik atau kepedulian politik atau kemengertian tentang politik. Itu penting Mbak Karina ya, karena gini, tidak ada partai yang jelek. Kalau yang partai yang jelek pasti udah dicoret lah ya, gak boleh ikut kan gitu. Partai jelek tinggal sekarang pilihan. Nah kalau kamu sudah memilih, kamu ngerti nggak tanggung jawab kamu sebagai wakil rakyat itu apa? Kamu ngerti nggak kewajibanmu apa, hak kamu apa, dan apa yang kamu harus lakukan? Kenapa kamu pilih partai? Karena berapa tahun ya, berapa kali pemilu saya selalu nanya kenapa kamu pilih partai ini? Ya soalnya kan papa mama saya partainya itu, gitu loh. They didn't educate themselves. Ya, jadi itu harus. Partai-partai politik itu kan juga dibayar oleh negara sekarang. Itulah makanya. Karena kan gitu loh. Nah, ini kita bikin partai juga ya. Itu, yuk kita bikin partai. Gemes gitu loh. Ini gimana sih gitu loh. Uang negara tapi nggak ngurusin Damai negara. Kalau cuma ngurusin ini sendiri gitu loh, grupnya aja. Ini satu penyempitan kemengertian tentang politik itself. Pendidikan politik kita emang nggak pernah jalan sih. Karena saya pikir karena kebetulan saya bekerja untuk indeks politik ya di Indonesia mulai dari mulai dari 2007 ya. Saya rasanya udah capek banget ya. Jadi pendidikan politik kita itu tidak membangun kemampuan literasi politik masyarakat. Jadi masyarakat kita hampir seluruhnya itu masih buta politik, bahkan sekarang ada semacam berkembang pesimis gitu, rasa apatis di kalangan. Betul. Nggak usah pilih, nggak usah ikut pemilu gitu kan. Dia udah rasanya udah bukan hanya enak ya, udah pokoknya menjijikkan gitu kata mereka. Emang bener sekali. Aku pernah kerjasama dengan Lemhanas Angkatan 52, Pak Dudung waktu itu. Ya udah kalau Mbak Rusin mau mencoba gitu ya, saya mencoba bicara talk with the remaja, calon pemilih pemula. Persis seperti Bu Musda jawabannya, ngapain sih gitu. Jadi udah apatis, mereka udah nggak suka gitu loh. Nah kalau ini udah nggak suka, kita sistem negaranya nanti seperti apa gitu loh. Nah itu kan dari sisi pemerintah. Nah kita sekarang balik ke sisi masyarakat. When something tragic happens like this, and people like me who are far away from that situation, it's easy for us to feel kayak desensitized atau indifferent gitu. Bagaimana menurut Ibu agar masyarakat dan warga negara Indonesia dapat meningkatkan kepedulian mereka dan empati mereka sehingga korban-korban merasa terlihat apresiasi gitu?
Ya saya pikir sih memang betul bahwa itu bukan hanya urusan pemerintah semata, jadi kita juga kalangan masyarakat sipil. Inilah gunanya ya kita dengan podcast ini yang Mahameru ingin menghimbau Ya, ya. tokoh-tokoh masyarakat, Mengajak kita sama berpikir tokoh ya. agama, ya tokoh-tokoh politik untuk semuanya memikirkan bagaimana yang terbaik untuk masyarakat. Karena masyarakat itu nggak akan bisa bergerak kalau pimpinannya juga masa bodoh gitu, karena itu yang kita harus address itu adalah tokoh-tokoh masyarakat. Ayo loh kita semuanya melakukan pendidikan politik yang benar sehingga masyarakat kita tidak menjadi apatis, karena kalau semuanya jadi apatis Ya. tahu ke depan kita mau ngapain ya. Betul. Jadi saya pikir ya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, kita menghimbau para tokoh-tokoh masyarakat untuk gimana nih caranya kita mengedukasi masyarakat kita, lalu bukan hanya mengedukasi tapi juga mengadvokasi sehingga mereka terbangun ya semangatnya untuk melihat Indonesia ini lebih baik. Nah, ketika kalian udah pulang, what can I do as an individual when I go home to my brother, to my sister, so that I can help out the victims from a distance? Ya paling tidak ya saya pikir ya kita mulai aja dari diri kita Ya. sendiri, perbaiki diri kita sendiri, bagaimana kita mencegah ya dari hal-hal yang ya kita jangan melakukan hal-hal yang membuat keonaran lah dalam Republik ini, kira-kira begitu. Jadi saya kadang pikir gini ya, nggak usah kamu bermimpi untuk mengubah orang lain. Ubah dulu diri kamu. Kamu bisa nggak tidak melakukan hal-hal yang membuat orang lain itu cedera, membuat orang lain itu sakit, bisa nggak? Jadi mulai aja dari diri kita semuanya, kita melakukan hal-hal yang tidak membawa kerugian, tidak membawa kemudaratan buat orang lain. Itu aja kalau saya. Kalau mau membantu, bantulah satu anak aja. Misalnya di tetangga kamu, di belakang kamu, atau anak dari pembantu, atau anak dari tukang sayur yang lewat. Bapak punya anak, aku punya buku-buku dongeng nih buat anak bapak. Itu sudah satu contoh juga sayang gitu loh. Yeah. There's a lot of contoh yang bisa. So we build like mini relationships from the beginning, and then start small, and then you make a bigger difference later gitu. Small is beautiful. I agree, small is beautiful because it grows after. Kecil-kecil, tidak usah semuanya menjadi besar. Yeah. Tapi kecil-kecil, tapi a lot of small beautiful. A lot of small differences which will make a big difference later. Okay, thank you so much Bu Musda dan Bu Rustin for your insight. I feel like I learned a lot from you, especially from all your experiences and your education, and also your opinions. I feel like my knowledge has expanded today. Terima kasih banyak untuk sudah menonton podcast Mahameru. If you would like to follow us further, please follow us on TikTok at Mahameru Consulting, Instagram Mahameru Consulting, and also YouTube Mahameru Consulting. Thank you and see you next time. Bye-bye.